Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di video kali ini izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Nadiem Makarim. Tujuan pembelajaran khususnya yaitu yang pertama, CGP dapat menjalankan tahapan buat pertanyaan dan ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Yang kedua, CGP membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Prakarsa perubahan menguatkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan sekitar dengan program gerakan manfaatkan sampah botol plastik atau Germas Botik. Nama programnya yaitu program ini termasuk dalam program kokurikuler yaitu gerakan manfaatkan sampah botol plastik atau Germas Botik. Tujuan programnya yaitu membentuk karakter peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dengan gerakan memanfaatkan sampah botol plastik sesuai dengan visi yang telah dicanangkan sekolah yaitu mewujudkan generasi yang berkarakter, beretika, dan berkebinekaan global. Komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan yaitu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, yaitu menumbuh kembangkan kepemimpinan murid yang mendorong murid mengembangkan sikap positif yang peduli terhadap lingkungan termasuk kategori akhlak mulia. Selanjutnya yaitu gotong royong, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid untuk terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat yang luas. Selanjutnya yaitu kreatif, menumbuh kembangkan kreativitas dalam memanfaatkan sampah botol plastik di sekitar. Aksi nyata buat pertanyaan. Pertanyaannya yaitu yang pertama, bagaimana membentuk karakter peduli lingkungan terhadap peserta didik? 2. Apakah memanfaatkan sampah dapat menumbuhkan karakter pada murid untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan? 3. Apakah memanfaatkan sampah bisa menjadi tujuan utama dalam membentuk karakter peduli lingkungan terhadap peserta didik? 4. Apakah memanfaatkan sampah dapat mendorong siswa peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan? Tindakan. Diskusi bersama kepala sekolah dan rekan guru, program ini dapat berjalan dengan lancar. 2. Diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk mengidentifikasi sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. 3. Diskusi dengan kepala sekolah dan rekan kerja dalam menentukan tujuan program. 4. Diskusi dengan kepala sekolah dan rekan kerja dalam mendorong murid peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid, melakukan sesi dialog dengan peserta didik kelas 2 dalam menguatkan ide di tahap awal. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu peserta didik, rekan guru, dan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan yaitu waktu pelaksanaannya 1 hari. Penanggung jawab tahap ini yaitu calon guru penggerak yaitu diri sendiri. Berikut adalah dokumentasi tahap buat pertanyaan, yaitu diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Selanjutnya, dokumentasi tahap buat pertanyaan, yaitu diskusi dengan peserta didik. Refleksi tahap buat pertanyaan. Yang pertama, peristiwa. Germas Botik adalah kegiatan kokurikuler yang bertujuan untuk melatih peduli dan tanggung jawab peserta didik terhadap lingkungan yang ada di sekitar.
Program ini mengajarkan peserta didik untuk bisa selalu mencari peluang dalam memanfaatkan limbah botol yang tidak terpakai menjadi barang yang bisa dimanfaatkan untuk diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Strategi awal yang saya lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk mendapatkan saran dan masukan dari program yang akan saya laksanakan. Saya pun berdiskusi dengan peserta didik untuk menguatkan ide pembuatan program Germas Botik ini. Dari hasil diskusi ini dapat disimpulkan bahwa seluruh warga sekolah sepakat diadakan program memanfaatkan sampah menjadi barang yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Perasaan saya ketika berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan peserta didik adalah ada rasa sedikit cemas karena khawatir mereka kurang merespon terhadap program yang saya sampaikan. Namun ternyata hal tersebut tidak terjadi. Mereka malah antusias dan ingin segera berpartisipasi dalam kegiatan tersebut yang bisa melatih karakter peduli dan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sekitar dan dapat menghasilkan karya yang dimanfaatkan bagi mereka. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan buat pertanyaan utama adalah pentingnya melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan guru, karena kita bisa saling bertukar ide dan pengalaman serta mendapatkan masukan yang bermanfaat untuk keberlangsungan program. Selain itu, pentingnya melibatkan murid dalam setiap kegiatan yang membuat murid bisa menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihannya yang mereka inginkan, dan akan merasa memiliki program yang bermanfaat bagi mereka. Yang terakhir yaitu penerapan. Melalui kegiatan diskusi dengan seluruh warga sekolah, diharapkan program yang direncanakan dapat terrealisasi dengan baik. Segala kendala yang timbul nantinya dapat diminimalisir dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Semoga program ini dapat berjalan konsisten agar karakter peduli dan tanggung jawab peserta didik menjadi budaya positif di diri mereka masing-masing. Selanjutnya adalah aksi nyata ambil pelajaran. Pertanyaan 1. Aktivitas apa saja yang menarik kepedulian dan tanggung jawab murid terhadap lingkungan sekitar? 2. Manakah kegiatan sekolah yang telah menguatkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap kebersihan di sekolah? 3. Manakah kegiatan sekolah yang telah mendukung kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan? 4. Manakah tindakan di kelas yang telah diterapkan dalam meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan? Tindakan. Yang pertama, seluruh warga sekolah berkolaborasi untuk membentuk karakter peduli dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekitar. Yang kedua, survei kepedulian siswa terhadap lingkungan dengan menggunakan angket. Yang ketiga, survei tanggung jawab siswa terhadap lingkungan yang menggunakan angket. Yang keempat, diskusi dengan peserta didik mengenai kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Rencana untuk melibatkan suara pilihan kepemilikan murid, membagikan angket kepada peserta didik kelas 2 mengenai kepedulian dan tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Aset, kekuatan, sumber daya yang dapat diberdayakan pada tahap ini yaitu peserta didik, rekan guru, dan kepala sekolah. Waktu yang diperlukan yaitu pelaksanaannya 2 minggu. Penanggung jawabnya tahap ini yaitu calon guru penggerak yaitu diri sendiri. Dokumentasi tahap ambil pelajaran. Di sini tentang diskusi dengan kepala sekolah dan dewan guru. Ini adalah dokumentasi tahap ambil pelajaran. Di sini diskusi bersama siswa dan survei lingkungan dengan angket. Refleksi tahap ambil pelajaran. Peristiwa. Setelah melakukan aksi nyata buat pertanyaan, saya melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini saya mencari referensi dengan berdiskusi bersama kepala sekolah dan rekan guru untuk keberlangsungan program yang saya buat. Selanjutnya saya membuat angket untuk dibagikan kepada peserta didik untuk mengetahui kepedulian dan tanggung jawab siswa terhadap lingkungan sekitar yang selanjutnya kami diskusikan bersama-sama.
Seluruh kegiatan ini saya lakukan untuk menemukanali aset dan potensi yang ada agar dapat memperoleh data yang akurat. Kemudian data tersebut digunakan untuk melaksanakan program yang sudah disusun bersama-sama. Perasaan saya setelah melakukan kegiatan ambil pelajaran ini adalah sangat bersemangat dan senang sekali dalam berdiskusi dengan kepala sekolah dan dewan guru, serta dalam mengidentifikasi kepedulian dan tanggung jawab siswa terhadap lingkungan sekitar. Setelah melakukan kegiatan ini, saya menjadi lebih terpacu dalam melaksanakan program yang berdampak positif pada murid. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah ternyata untuk meningkatkan rasa peduli dan tanggung jawab peserta didik bisa kita lakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Salah satunya, manfaatkan sampah yang tadinya merupakan bahan yang mengganggu menjadi bahan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Selain itu, saya selaku guru bisa langsung melibatkan murid dalam penentuan program yang berdampak positif bagi mereka. Karena murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan yang harus difasilitasi oleh sekolah. Dan yang terakhir yaitu penerapan. Melalui program ini, semoga Germas Botik dapat dilaksanakan dengan konsisten sehingga rasa peduli dan tanggung jawab siswa menjadi lebih meningkat. Dan permasalahan sampah yang selalu ada dapat diselesaikan. Kendala dan tantangan yang ada kiranya bisa diminimalisir di kegiatan aksi nyata selanjutnya, yaitu gali mimpi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.